informasi yang kami terima, umpamanya di salah satu sekolah favorit di Mataram, ya itu sudah masuk HIV/AIDS. Di kalangan SMA, bahkan SMP. Hasil visum itu 2 diduga persetubuhan awalnya, yang 2 lagi masih dalam tahap cabul. Tapi setelah diinterogasi lebih lanjut, hanya 1 yang persetubuhan, yang satunya mohon maaf menggunakan tangan. Si pelaku itu dulunya adalah ustazah di pondok pesantren tersebut, dan si korban itu adalah santriwati di situ. Dan ketika santriwatinya lulus, si ustazahnya ini juga ikut keluar untuk mempertahankan hubungan sesama jenis tadi. Pengawasan ya. Yang menarik dari kasus-kasus pondok pesantren yang bermasalah ini, rata-rata pondok pesantren itu tidak berizin. Berbagi cerita untuk saling inspirasi. YS Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi di YS Podcast. Sambil ngopi, gerimis-gerimis ini ceritanya, saya duduk sama Pak Joko. Assalamualaikum Pak Joko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bahagia sekali bisa duduk kembali di sini Pak Joko. Wah, biar kita jadi langganan lama-lamanya. banyak hal yang harus kita angkat. Ini demi edukasi di tengah masyarakat kita Pak Joko. Siap. Tujuan kita adalah memberi sebagai deteksi dini, terus bagaimana kita ngambil pelajaran terhadap apapun yang terjadi di sekeliling kita. Nah, hari ini Pak Joko, miris sekali. Kok apa ya, kejadian-kejadian di akhir tahun ya, akhir tahun kemarin itu kok banyak terungkap, mohon maaf, bukan prestasi yang patut kita banggakan gitu. Tapi ini muncul adalah hal-hal yang menyedihkan dan mohon maaf terjadinya di lingkungan yang semestinya aman buat anak-anak. Kita berbicara kejadian di pondok akhirnya ini. Nah, gimana sebetulnya ada kejadian di salah satu pondok di Lombok Barat ini mengemuka, kronologi awalnya mengetahui informasi itu seperti apa Pak Joko? Iya, jadi ini sebenarnya kita dapat informasi itu sedang sibuk-sibuknya nanganin kasus Agus. Iya, dan rentetan itu. Ya, jadi kasus Agus itu ingat saya mulai booming itu tanggal 1 Desember ya. Nah, kejadian pelaporan kasus ini sebenarnya di tanggal 3 Desember. Tanggal 3 Desember ada satu korban yang melapor ke Polres Lombok Barat. Saya juga nggak dapat informasinya awalnya, tetapi kemudian tanggal 4 Desember pagi ada seorang warga dari Lombok Barat yang merupakan keluarga dari korban menghubungi saya via nomor pribadi ya, tidak lewat hotline waktu itu, menyampaikan permohonan untuk pendampingan korban. Jadi pendampingan korban itu baru 1 orang. Kemudian hari itu juga kebetulan agak longgar, saya sekitar jam 10-an pagi lah itu udah ke lokasi, dan kemudian juga ketemu dengan korban, ketemu dengan keluarganya. Iya, langsung waktu itu kita sarankan bahwa ini anak harus kita lindungi, harus kita ambil. Karena khawatir juga nanti ada tekanan calon sih begitu. Jadi hari itu juga kemudian korban kita bawa ke Kemensos, sentra paramita Kemensos. Nah, dari kesaksian si korban kemudian muncullah ada beberapa nama yang disebutkan yang diduga ya menjadi korban. Di sisi lain dia juga menjadi saksi. Oke. Sampai kemudian kami menyampaikan kepada teman-teman di Lombok Barat, ya, sampaikan bahwa harus diambil ini anak-anak ya dari pondoknya. Dan akhirnya kemudian hari itu juga polisi mengambil. Total kemudian ada dengan si korban yang ini yang pertama kali
itu ada 9 anak yang kemudian diamankan itu sebagai saksi dan sebagai korban. 9 semuanya itu Saksi dan korban. saksi dan korban. Saksi dan korban. Dan akhirnya kemudian teridentifikasi dari 9 anak itu akhirnya 4 orang menjadi korban dalam kasus ini. Dari 4 itu hasil visum itu 2 diduga persetubuhan awalnya, yang 2 lagi masih dalam tahap cabul. Tapi setelah diinterogasi lebih lanjut hanya 1 yang persetubuhan, yang satunya mohon maaf menggunakan tangan meskipun sampai terjadi robekan di selaput darah. Nah, yang cukup menjengangkan adalah dari awalnya yang diduga pelaku itu hanya 2 orang, ternyata hasil pengembangan menjadi 3. Dan itu adalah pimpinan pondok, Pimpinan di pondok di situ ya. pimpinan sekaligus pendiri pondok, kemudian salah seorang guru, ustadz, dan anak dari pimpinan pondok. Tapi yang korbannya ke sekian anak itu 4 itu. Jadi ada yang 1 pelaku korbannya 2, ada yang 1 pelaku korbannya 3, ada yang 1. Jadi beda-beda dia masing-masing. Ya. Wow. Ini denger gini ini saya merinding aja Pak Jo, karena apa ya, seolah nggak terima gitu loh. Jadi orang tua, harapan orang tua, saya yakin semualah itu sudah dengan berat hati melepas putra putri, ini putri kasusnya ya, putri di lingkungan pondok seperti itu, dan pada akhirnya hal ini yang terjadi. Betul. Kalau melihat secara umum Pak Joko, apa enggak? Bagaimana sebetulnya kita potret NTB aja Pak Joko? Nah, dari yang Pak Joko selama ini mengikuti di NTB laporan yang masuk di kami, saya mencatat dari 2003 ya, 2003, 2004 kasus yang kita yang masuk laporan ke saya sendiri 14 kasus. Wow, rinciannya di Lombok Timur itu 3 kasus dan 3-tiganya pelakunya adalah pimpinan pondok dan 3-tiganya sudah divonis. Oke, ini sudah divonis. Ada inkrah sudah ya? Ada inkrah. Dan dari 3-tiganya kayaknya juga tidak ada yang, ada 1 yang banding tapi kemudian meninggal dunia, jadi memang sudah inkrah. Di Sumbawa itu ada 2 kasus. Sayangnya yang di Sumbawa ini 1 kasus sampai hari ini tidak ada kejelasan. Oke. Yang 1 berproses di pengadilan. Sudah kasusnya sampai di mana yang? Sudah persidangan. Cuma saya belum tahu hasil vonisnya. Oke. Kemudian yang di Lombok Barat, itu untuk kekerasan seksual itu totalnya sebenarnya ada 5 pondok. Tetapi yang 2 pondok itu hanya 1 pelaku. Dari 5 pondok tadi yang berproses sudah di pengadilan sudah vonis 1, 2 vonis. Itu yang 1 itu adalah sesama laki-laki, yang 1 pimpinan pondok dengan santriwati, dan 1 lagi yang sedang berproses sekarang. Yang sekarang ini ya. Kemudian di Lombok Tengah itu ada 2 kasus yang sudah berproses dan inkrah, itu 1. Yang 1 itu ada laporannya detail ke saya, cuman saya kesulitan untuk mendapatkan korban. Korban itu rata-rata di Timur Tengah. Yang ngelapor siapa ini? Yang ngelapor salah satu santri. Tahu bukan korban. Berapa dia saksi? Dia cukup detail ya. Tapi sayangnya saya nggak bisa menemukan korbannya rata-rata ada di Lombok. Sudah ke Timur Tengah ya, di Timur Tengah. Kemudian yang di Mataram ini cukup menarik karena ada 1 kasus
tetapi kasusnya sebenarnya cukup banyak berulang-berulang, cuman proses hukumnya emang agak susah dan rata-rata korban tidak mau melapor, dan ini adalah perempuan dengan perempuan. Wow. Termasuk yang di Mataram ini kemarin mengemuka kembali ketika kemudian ada kasus penganiayaan yang dilakukan oleh perempuan kepada perempuan, yang ternyata di balik kasus itu terjadi, kenapa sampai terjadi penganiayaan itu didasari oleh kecemburuan dari si pelaku kepada korban. Ini cukup mengemuka sebetulnya kasus. Mengemuka karena si pelaku itu dulunya adalah ustazah di pondok pesantren tersebut, dan si korban itu adalah santriwati di situ. Dan ketika santriwatinya lulus, si ustazahnya ini juga ikut keluar untuk mempertahankan hubungan sesama jenis tadi. Jadi banyak sekali sebetulnya yang terjadi, Pak Joko. Iya, ini yang saya sampaikan ini hanya yang kekerasan seksual ya. Saya tidak bicara soal dan kasus di fisik, tapi yang mengemuka ini kan soal kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pondok. Wow, kalau kita ini barat mencari siapa yang salah memang agak rumit, Pak Joko. Nanti terlalu banyak kaitannya. Tetapi di 14 ini, Pak Joko, benang merah yang Pak Joko bisa ambil nih, apa sebetulnya masalah yang sesungguhnya dihadapi oleh pendidikan pondok pesantren kita di NTB? Yang pertama memang tidak adanya kontrol pengawasan. Ini tidak ada. Banyak ponpes yang kemudian tidak jelas pengawasannya, mulai dari berapa banyak sih sebenarnya umpamanya kita lihat yang over capacity itu seringkali bukan hanya lapas saja. No, ponpes itu juga banyak yang over capacity. Banyak Kemenak ini. Di bawah Kemenak kan ada khusus bidang pondoknya kalau nggak salah. Iya, tapi coba dilihat di regulasi. Regulasi soal ponpes mulai dari undang-undang pondok pesantren, peraturan pemerintahnya sampai di Perda pun itu tidak ada satupun yang mengatur soal pengawasannya ya. Yang menarik dari kasus-kasus pondok pesantren yang bermasalah ini, rata-rata pondok pesantren itu tidak berizin. Saya mencontohkan yang Lombok Barat, 2 kasus di Lombok Barat itu tidak berizin. Yang di Lombok Timur itu juga tidak berizin. Dan itu diakui juga oleh Kemenak bahwa sebagian masih cukup banyak pondok pesantren di NTB itu tidak berizin. Nah, kenapa tidak berizin? Karena memang ada banyak dualismenya. Banyak yang kemudian secara badan hukum kemarin mengakui kami berizin kok. Ini yang di Lombok Barat. Ya iya, tetapi yang izin itu adalah izin yayasannya. Oh iya. Jadi ini kan kalau kita mau mendirikan pondok itu kan banyak hal ya. Yang pertama harus ada jelas yayasan. Ya payungnya ya. Badan hukum ya, dan hukumnya yayasan. Itu dari Kemenkumham ya. Kemudian kalau dia mau membuat madrasah, dia nanti akan izin ke Kemenak. Kalau dia mau buat sekolah di Kemendikbud ya. Tetapi sebenarnya ada pengaturan tentang izin pondoknya, ponpesnya. Karena izin di situ ya. Ya, izin ponpesnya ini di Kemenak. Nah, sayangnya tidak ada regulasi yang mengatur umpamanya kalau dia tidak berizin, mau diapain gitu. Kalau tukang parkir tidak berizin, ya bisa dirazia. Saya ingat tambang juga ini. Tambang nggak berizin. Mana mau nutup tambang yang nggak berizin? Nah iya. Nah ini yang kemudian terjadi. Ponpes ini yang bermasalah itu sekali tidak ada izin ponpesnya. Mungkin yayasan betul dia punya sebagai badan hukum. Kemudian bisa jadi kalau anaknya sekolah, kalau kasus yang di Lombok Barat yang terakhir ini, anak-anaknya memang ada yang sekolah di madrasah, itu memang punyanya pondok, tetapi yang SMA dia di sekolah umum.
Oh. Jadi dia nanti Jadi mondoknya aja di situ. mondok, jadi dia ke sekolah, nanti pulang sekolah balik lagi ke pondok. Nah ini yang nggak berizin. Pertanyaannya adalah kalau kemudian dia tidak berizin mau diapain? Nggak ada aturannya. Gitu. Jadi banyak yang kemudian ya nggak usah urus perizinannya karena kalau dia melanggar tidak ada sanksinya. Kalaupun dia berizin, ya nilai plusnya udah apa? Mungkin juga ada yang bilang begitu karena bantuan-bantuan kan seringkali lebih banyak ke ini yayasan, Ya. atau kalau nggak ke yayasan ke sekolah ya. Wah, Pak Joko, ini kan sebetulnya sudah terlihat nih dalam pemetaan LPA ya. Perlindungan anak ini sebetulnya kan sudah terlihat bahwa sebagian besar justru terjadi yang tidak berizin. Nah, LPA pernah nggak selama ini coba mencari jalan nih, mencari jalan keluarnya? Bagaimana solusinya ini? Kok memasrahkan anak diam di sana 24 jam, artinya dipondokkan? Kok begitu mudahnya membuka kegiatan-kegiatan seperti itu? Ya sebenarnya di Kemenak sudah ada regulasinya juga sih. Regulasi yang mengatur soal bagaimana pengasuhan. Ini kan sebenarnya kan ketika anak masuk ponpes ini kan sebenarnya ada peralihan nih. Ya, pengasuhan dari orang tua ke lembaga yang namanya pondok. Ya. Nah, tetapi ini sekali lagi karena tidak ada regulasi yang mengatur lebih lanjut tentang umpamanya aturan soal kapasitas umpamanya. Kalau di sekolah kan sudah jelas ini. Rombelnya berapa? Jumlah kelasnya berapa? Jumlah gurunya berapa? Nah, pertanyaannya di ponpes ya ada. Jadi over capacity terus itu udah tinggal diatur di pondok aja. Betul. Makanya kalau kemudian ada banyak case seringkali terjadi karena ruangannya kurang di dalam ruang kelas ruang yang harusnya jadi ruang kelas itu dijadikan ruang asrama, nanti belajarnya di teras. Oke. Ada yang seperti itu. Sehingga kemudian ini juga menambah banyak. Nah, akhirnya menjadi faktor penyebab umpamanya banyak kasus skabies. Iya, banyak ke penyakit kulit. Iya, karena ini tadi sudah over capacity, seringkali juga sanitasinya bermasalah, kenyamanan intinya. Iya. Dan ini seringkali kemudian dianggap biasa. Ini yang juga jadi masalah. Wah, kalau jadi santri kalau belum nggak meles, nggak mondok. Nah, ini jadi problem. Nah, kemudian over capacity tadi juga bisa menyebabkan terjadinya kasus-kasus kekerasan. Ada bully, kasus kekerasan seksual, apalagi laki sama laki, perempuan sama perempuan, itu juga sangat mungkin terjadi kasus kekerasan di antara paham. Mengerikan juga ya kalau kita mau telisik lebih jauh Pak Joko. Artinya banyak sekali faktor yang pada akhirnya muncul kasus-kasus ini. Namun Pak Joko, dalam penanganannya sering nggak mengalami, ini sudah ada yang lapor nih di LPA, sudah ada yang curhat. Tapi upaya pengungkapan, ini kan kita mau agar ada efek jerah nih. Atau bahkan mungkin si pelaku ini nanti pindah-pindah. Akhirnya terjadi lagi di tempat-tempat lain. Kalau nggak ketahuan ini gimana? Siapa yang mau ini? Nah, dalam pengungkapan selama ini Pak Joko sering mengalami tekanan nggak? Iya cukup banyak ya. Karena ini kan kasus yang sebenarnya berharap ditutup, nggak sampai keluar. Ini demi reputasi apalagi pondok. Iya lagi kalangan yang muslim ini kayak membongkar aib sendiri. Tapi saya sampaikan bahwa sebenarnya kasus-kasus kayak gini di lingkungan agama itu bukan hanya di muslim saja. Di kalangan gereja banyak kasusnya juga. Kita masih ingat umpamanya di Timur seorang public figure uskup Belo kan? Iya. Itu kan juga diberhentikan karena kasus kekerasan seksual. Artinya bukan hal yang kemudian tabu menurut saya. Kalaupun diungkap ya harusnya nggak ada masalah lah. Artinya itu untuk kebaikan. Karena kalau ini tidak diungkap, pertama ya yang akan terjadi adalah impunitas pelaku. Iya. Pelaku merasa bahwa dia aman. Yang akhirnya yang terjadi apa? Korbannya akan
tambah lagi berulang lagi dilakukan. satu impuniat pelaku. Yang kedua, kemungkinan korban bisa bermutasi Karena pernah merasa korban, merasa jadi korban. jadi dia dulu saya diperlakukan. Oh, itu Apalagi kalau kekerasan seksual yang melibatkan kekerasan seksual sejenis, gay atau lesbian. Wah, itu lebih parahnya karena itu kemungkinan besar korban itu akan bermutasi menjadi pelaku. Kalau dia tidak direhab. Nah, kalau kemudian dia tidak bisa tidak direhab, kan itu akan menjadi mata rantai terus menerus di dalam pondok itu. Ya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Dinormalisasi. Oh ya Allah, itu kan penyakit pondok. Jadi ada beberapa yang menyampaikan juga bahwa skabies itu penyakit pondok, termasuk LGBT juga penyakit pondok. Kan itu dinormalisasi. Ngeri ini Pak Joko. Nah, makanya disinilah sebenarnya perlunya kemudian kolaborasi. Ada teman-teman di Kemenak, ada dari Ponpes, ada juga di lembaga-lembaga layanan yang lain. Apakah itu Dinas Pendidikan, LPA, Dinas PPPA, Dinsos, bagaimana kemudian sama-sama melakukan satu upaya untuk melakukan mitigasi jangan sampai terjadi kasus-kasus serupa. Makanya kami mengusulkan umpamanya, ya bagaimana caranya di masing-masing kabupaten umpamanya ada satgasnya. Satgas. Ini udah ada darurat. Kalau ngelihat jumlahnya ini Pak Joko nih. Ya, artinya satgas inilah yang kemudian nanti membantu Ponpes untuk melakukan ya mulai dari penanganan kalau sudah terjadi, ya selanjutnya adalah bagaimana mitigasinya. Karena saya yakin keterbatasan sumber daya untuk penanganan. Betul. Saya menyampaikan kalau kasus-kasusnya umpamanya LGBT itu nggak bisa hanya doa-doa saja, nggak cukup. Rehabilitasi harus ada rehabilitasi, dan rehabilitasinya pastinya juga akan membutuhkan tenaga psikolog, psikiater, tenaga ahli, dan itu tidak ada di pondok. Dan rentang waktunya itu panjang. Saya di LPA itu saat sekarang ini ada 2 anak Ponpes yang harus kami rehab. Di rehabnya salah satunya ya harus kami libatkan dalam kegiatan, merubah circle-nya mereka. Karena anak-anak ini kan ada circle-circle yang kemudian mendorong mereka apakah ke narkoba, ke seks bebas. Betul. Nah, ini kita tarik dia. Kita rubah circle-nya, tapi dengan diawasi, dimonitoring oleh tenaga profesional, baik psikolog maupun psikiater. Wah, tapi ini pun prosesnya panjang. Panjang. Ya. Panjang. Jadi kalau melihat jumlah, saya rasa ini kayak fenomena gunung es nih. Yang tampak mungkin ya. Yang hanya segitu, tapi pun yang masuk ke ranah hukum atau ada penyelesaian, ternyata nggak sampai 50% ya saya lihat. Ada lebih 50%. Lebih 50. Sekitar 60%. Jadi maksudnya ada sisa di situ. Penyelesaiannya adalah mungkin dengan kekeluargaan ataupun yang lain-lain. Demi reputasi kalau saya Nah, Pak Joko, kalau ngelihat jumlah seperti itu, khawatir juga kita, khususnya di NTB. Karena muncul dan sekarang ini status yang di Lombok Barat itu sudah tersangka ya? Sudah, yang Lombok Barat sudah tersangka. Nah, kalaulah ini ada muncul sampai efek jera kan, artinya sudah ada nih ikrah nih, ada proses hukum dan berakhir di situ. Itu kan ada membuat efek jera nih. Iya, kalau di kasus-kasus kekerasan seksual ini kan sebenarnya cukup tinggi ya vonisnya. Saya contohkan Lombok Timur. Lombok Timur itu yang paling rendah itu 7 tahun. 6 tahun 7 bulan kalau tidak salah. Itu memang korbannya 1, kemudian ya memang belum terjadi persetubuhan, hanya cabul ya. Itu upaya ini. Masih upaya. Itu vonisnya 6 tahun 7 bulan. Kemudian yang satu lagi vonisnya 12 tahun, yang satu lagi 17 tahun. Artinya vonisnya juga tidak macam-macam. Jadi jelas lah itu sebenarnya kalau soal vonis ancamannya sebenarnya sangat berat.
ini sebetulnya warning kita ini harus nyala ya. Jadi menurut saya di semua lini kalau kayak gini Pak Joko. Di LPA jelas sesuai tupoksinya ya. Nah yang menurut saya PR besar kita memang ini adalah di lembaga pondok tadi. Karena ini sifatnya nih, mohon maaf kalau saya keliru. Mungkin ya kalau yang namanya di dalam pondok ya kekuasaan di dalam itulah yang ada. Jadi yang mengatur sebenarnya pimpinan pondok. Apapun yang terjadi di dalam itu. Ini kan kalau tidak diawasi dengan baik atau oleh pihak-pihak yang memang berwenang di situ, terutama ngurus izinnya nih Pak Joko. Menurut Pak Joko, solusi jangka pendek apa yang mesti kita lakukan kalau kayak gini? Ya, pertama yang harus dilakukan oleh Kemenak adalah menertibkan dulu nih. Oke. Kan sebenarnya mereka punya data nih kan, mana pondok yang sudah berizin, mana yang tidak berizin. Yang sudah berizin, oke, bagaimana kemudian memastikan ada satgasnya. Kalau di dalam peraturan Menteri Agama itu kalau dia ada madrasahnya berarti ada peraturan yang mengatur di situ. Nah, ini perlu dilakukan. Bagaimana pola-pola pencegahan, kemudian penanganan ketika tadi ada kasus, ketika dia sudah yang tidak berizin, bagaimana juga kemudian didorong supaya berizin ya. Supaya ini ada kejelasan nasib dari anak-anak Anda yang ada di situ. Karena mohon maaf, sekarang ini kepercayaan masyarakat terhadap pondok itu luar. Saya ngomong itu karena anak saya juga di pondok, maksud saya ya. Artinya ini ayat habisnya baru dipertegas gitu. Bukan saya artian untuk kemudian ingin menjadikan pondok. Tapi kalau dulu zaman di tahun 90-an ya, awal-awal pendirian pondok ya, 2000 itu orang masih berpikir anak itu pertama kali kalau kalangan menengah ke atas nggak ada pikirannya masuk di pondok ya. Pasti di sekolah umum yang masuk di pondok itu adalah ya yang tidak dapat sekolah negeri masuklah di pondok. Tetapi kan tren berubah sekarang. Kalangan menengah ke atas justru banyak masuk di pondok, dan pondok itu sekarang menjadi pendidikan modern, pendidikan yang ya seringkali hanya bisa dinikmati oleh kalangan menengah. Coba saya lihat gitu kan, ada pondok yang mungkin per bulannya bisa sampai 5 jutaan ke atas. Mataram Lombok Barat lah ini kita lihat. Iya, Lebih banyak. meskipun kemudian pakai nama yang beda-beda ya. Ada lagi nama pondok tapi kemudian disebut Islamic Boarding School namanya. Nah, ini kan pondok juga sebenarnya. Nah, ini kalau kemudian tidak ada pengawasannya, tidak jelas regulasinya, saya khawatir nanti akan jadi masalah yang suatu saat akan meledak. Meskipun menurut saya ini sudah ada ledakan-ledakannya kita ini. Kalau yang muncul seperti ini dengan jumlahnya seperti tadi, saya rasa ini kita perlu waspada. Jadi bukan saatnya untuk mencari siapa yang salah. Bukan saatnya untuk mencari menghakimi habis-habisan si pelaku. Tapi saatnya mencari gandeng tangan sebetulnya. Apa yang bisa kita lakukan untuk melakukan pencegahan? Apa yang bisa kita lakukan untuk kemudian memperbaiki nih apa yang celah-celah yang ada di pondok ini. Nah, dan ini saya selalu menekankan ke banyak pihak bahwa menangani anak itu tidak bisa dilakukan sendiri oleh satu lembaga. Karena menangani anak itu tidak bisa dilakukan oleh Superman. Yang bisa melakukan penanganan anak itu yang bisa melakukan Avenger. Avengernya kan banyak. Ponpes itu adalah salah satunya Avenger. Nah, tetapi tidak bisa dia melakukan sendiri. Dia harus bekerja sama dengan Avenger lainnya. Gitu loh. Dan ini sangat terkait. Saya tadi menyampaikan, Ponpes di situ ada sekolah, bisa juga ada madrasah. Kalau sekolah berarti dia ke Kemendikbud. Kalau madrasah di Kemenak. Ya. Nah, ini kalau kemudian tidak bisa bersinergi ya susah. Oke, solusi jangka panjangnya ini berarti Avenger-nya. Ya. Harus ada kolaborasi, integrasi layanan dari semua lembaga layanan. Bagaimana umpamanya dinas kesehatan masuk tuh? Untuk bicara soal sanitasi, bicara soal kesehatan reproduksi.
Kita belum ngecek lebih lanjut ini. Mudah-mudahan jangan sampai HIV masuk ke pondok, bahaya kan. Kalau sampai terjadi, mudah-mudahan tidak air. Tetapi informasi yang kami terima, umpamanya di salah satu sekolah favorit di Mataram, ya itu sudah masuk HIV/AIDS. Di kalangan SMA, bahkan SMP. Dan itu terjadi karena hubungan sejenis. Nah ini kan bahaya ini kalau kemudian sampai masuk ke dalam pondok. Warning saya itu bisa nyampe ke situ nanti. Kalau kita tidak hati-hati. Kalau kita tidak mengantisipasi. Apalagi pondok rentan tadi dengan sangat rentan. Karena di 24 bebas jam berada di situ soalnya. Sejenis tadi. Iya. Pak Joko. Wah, ini butuh apa ya? Kerendahan hati mau saya. Kerendahan hati untuk semua pihak. Jangan karena kami membicarakan ini, sebelah pihak ini merasa dirugikan. Tapi ini adalah butuh kerendahan hati bagaimana kita bersama. Ini masalah besar. Iya. Dan sangat dasar karena daerah kita ini dikenal sebagai daerah 1000 masjid, pondok, tuan guru yang begitu banyak, dan ini menjadi beban tersendiri. Pak Joko, apa yang Pak Joko bisa sebagai closing, apa yang bisa disarankan untuk kasus-kasus seperti ini? Mungkin ke kami. Ya, jadi yang pertama memang ini harus kita niatkan untuk memperbaiki pondok sebagai aset bangsa yang luar biasa. Ya. Kalau kemudian kita tidak memperbaiki ini, saya khawatir malah akan berdampak kepada pondok-pondok yang lain yang bagus. Gara-gara 1-2 pondok namanya semuanya akan rusak, kira-kira begitu. Ya. Maka yang perlu kita lakukan, semua pihak harus bekerja sama. Pondok pesantren, baik itu yang tergabung dalam forum kerjasama pondok pesantren, kemudian majelis ulama, kemudian Kemenak, ini harus mulai duduk bersama untuk kemudian mencari terobosan-terobosan untuk bagaimana menyelamatkan pondok-pondok kita. Karena kalau kita menunggu regulasi dari pusat mungkin lama, ya kenapa tidak kita membuat inovasi-inovasi di tingkat daerah untuk bisa menyelamatkan anak-anak kita di pondok. Oke. Wow, sangat luar biasa. Sahabat IAS Podcast, kami mengangkat ini semata-mata ingin menjadi warning kita bersama. Jadi agar kita sadar bersama bahwa hal-hal ini terjadi bisa saja dengan di lingkungan terdekat kita. Butuh kolaborasi kata Pak Joko, butuh Avenger. Inilah yang kita butuhkan, kolaborasi bersama semua pihak yang ada di Nusa Tenggara Barat. Pak Joko, terima kasih sudah hadir di IAS Podcast. Terima kasih. Ini semoga menjadi pertama kita renungkan bersama dengan rendah hati. Mari kita evaluasi di masing-masing bidang tadi. Pemilik pondok silahkan evaluasi pondoknya. Yang ada di Dikbud silahkan evaluasi bagaimana mekanisme evaluasi. Kemudian yang di Kemenak bagaimana pengawasannya. Oke, ini menjadi pekerjaan berat kita bersama ke depan. Ketemu lagi di konten-konten IAS Podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari kita habiskan kopinya dulu Pak Joko. Berbagi cerita untuk saling inspirasi. IAS Podcast.